Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kapten Kania dengan dua teman saya Abdan Rashid dan M. Irfan Miftah Rajo. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ensemble learning untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Yang pertama ada pengertian ensemble learning. Ensemble learning merupakan gabungan atau ensemble dari semua train models dan merupakan learning yang terbaik. Sebagai contoh, lihatlah gambar di samping. Konsep ensemble learning adalah seperti ketika kita meminta nasihat atau saran dari orang lain. Akan lebih baik mendapatkan nasihat dari 20 orang ketimbang dari satu orang saja. Kemudian setelah mendapatkan hasil, barulah diproses menggunakan salah satu metode ensemble learning untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian tujuan atau manfaat dari ensemble learning. Tujuan dari ensemble learning adalah mencapai performa yang memiliki tingkat prediksi yang lebih akurat dibandingkan ketika hanya menggunakan suatu algoritma tunggal saja. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari ensemble learning. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ensemble learning. Kelebihannya yaitu yang pertama, akurasi model meningkat. Kedua, error pada varian berkurang. Ketiga, model tunggal dibiaskan. Yang keempat, classifier yang lemah diubah menjadi kuat. Dan yang kelima, sedikitnya masalah overfitting. Kekurangannya adalah yang pertama, tingginya biaya komputasional, kemudian memakan waktu dan bukan ide terbaik untuk aplikasi real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irfan. Metode ensemble learning. Metode ensemble learning itu ada 4. Yang pertama, voting. Yang kedua, bagging. Yang ketiga, boosting. Dan yang terakhir, itu adalah staking. Yang pertama, mari kita bahas voting classifier. Nah, metode voting ini adalah salah satu metode ensemble learning yang hasil outputnya didasarkan pada mayoritas voting. Voting classifier sendiri terdiri dari dua macam, yaitu hard voting dan soft voting. Hard voting adalah voting yang berdasarkan hasil dari output mayoritas. Misalnya seperti ini. Kita ambil model 1, model 2, model 3, dan model 4, dan model 5. Nah, contohnya ini. Inilah contoh pertama. Model 1 menghasilkan kelas 1, model 2 menghasilkan kelas 0, model 3 menghasilkan kelas 1, dan seterusnya. Maka hasil ini akan diambil dari voting yang terbanyak. Yang terbanyak dari contoh 1 ini adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, jika kita lihat dari contoh yang kedua ini, yang terbanyak itu adalah 0. Sebanyak 3 buah, sedangkan 1 sebanyak 2 buah. Maka yang kita ambil adalah 0. Nah, kemudian untuk soft voting. Soft voting adalah voting yang berdasarkan hasil output probabilitas yang kemudian dirata-ratakan dan diambil hasil yang maksimum. Nah, contoh 1. Di sini ada model 1, model 2, model 3, model 4, dan model 5. Untuk model 1, untuk kelas 0 itu dihasilkan adalah probability-nya 0,1. Sedangkan kelas 1 itu 0,9. Untuk M2 0,95 untuk kelas 0 dan 0,05 untuk kelas 1. Dan seterusnya. Setelah itu, hasil dari kelas 0 ini kita rata-ratakan dan menghasilkan rata-rata probabilitasnya 0,4. Sedangkan untuk kelas 1, rata-rata probabilitasnya adalah 0,6. Kemudian kita ambil yang paling tinggi dari dua ini, yaitu adalah 0,6. Dan 0,6 adalah punya si kelas 1, maka hasilnya adalah kelas ada 1. Untuk contoh kedua, sama prosesnya. Ada kelas 0, ada kelas 1, dan hasil kelas 0 kita rata-ratakan, hasil kelas 1 kita rata-ratakan, yang paling banyak kita ambil. Di sini yang paling banyak adalah kelas 0, maka yang kita ambil adalah 0. Seperti itulah soft voting. Lanjut ke bogging.
Bagging ini adalah melatih algoritma yang berbeda-beda untuk mencapai keragaman. Bagging itu adalah cara mengambil sampel subset dengan menggunakan replacement. Nah, ini proses bagging adalah seperti ini. Ada 3 cara untuk melakukannya, yaitu dengan menggunakan row sampling, fitur sampling, dan row ditambah fitur sampling. Yang pertama, row sampling. Nah, di sini ada contoh dataset. Ada C sebagai kolom dan R sebagai baris. Untuk row sampling itu kita ambil salah satu row secara acak, beberapa row secara acak. Misalnya kan yang pertama kita ambil row 1, row 7, row 8, row 2, dan row 0. Kemudian dataset ini kita masukkan, kita apply ke model 1. Kemudian contoh lainnya, ini kita ambil secara acak juga, R4, R1, R2, R6, kita apply ke model 2, dan seterusnya. Bagaimana dengan fitur sampling? Nah, fitur sampling yaitu dengan mengambil kolom secara acak. Kalau yang row tadi kita ambil baris, maka yang fitur sampling kita ambil kolomnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil kolom 1 dan kolom 2. Sedangkan untuk dataset kedua kita ambil kolom 3 dan kolom 4. Nah, kemudian ada gabungan dari row dan fitur tadi, yaitu row ditambah fitur sampling. Bagaimana, seperti apa fitur row dan fitur sampling ini? Yaitu dengan cara mengambil row dan kolom secara acak. Jadi baris juga diacak, kolom juga diacak. Dan ini contoh dataset 1, contoh dataset 2, dan contoh dataset 3. Nah, di dalam bagging itu ada yang paling dikenal yang menggunakan bagging adalah random forest. Random forest adalah salah satu classifier yang terdiri dari kumpulan beberapa decision tree yang dilatih pada subset dataset yang berbeda yang diambil melalui metode bagging yang telah kita jelaskan tadi. Nah, ini contohnya, ini adalah datasetnya. Kemudian dari dataset itu terdapat diambil banyak decision tree. Seperti ini. Misalkan dataset 1 decision tree-nya 1. Misalkan dataset 1 yang dihasilkan adalah 1, dataset 2 0, dataset 3 0, maka yang hasil finalnya adalah 0 karena 0 lebih banyak. Kemudian ada metode yang ketiga, yaitu boosting. Boosting ini menggunakan prediktor yang sama untuk sampel seperti sebelumnya. Tetapi alih-alih mengambil sampel subset yang berbeda dan melatih prediktor secara paralel, boosting melakukan secara berurutan dengan masing-masing prediktor mencoba memperbaiki kesalahan dari prediktor sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada dataset awal. Kemudian di-apply ke model 1. Kemudian model 1 menghasilkan error 1 misalnya. Kemudian dataset dengan error 1 ini dimasukkan lagi menjadi dataset kedua. Jadi dataset kedua ini telah mengetahui error dari dataset 1. Kemudian dataset 2 di-apply lagi ke M2, model 2. Kemudian model 2 menghasilkan error yang selanjutnya. Kemudian dataset dengan error ini di-apply lagi ke model 3, sehingga model 3 errornya menjadi lebih berkurang. Kemudian hasil dari M1, M2, M3 ini nantinya akan di-combine. Ya, selanjutnya kita akan bahas AdaBoost. Algoritma AdaBoost di sini mengubah bobot instance sedemikian rupa sehingga bobot yang salah diklasifikasikan bisa mendapatkan lebih banyak perhatian dari prediktor berikutnya.
dan dengan harapan dapat diklasifikasikan dengan benar, seperti itu. Nah, bobot instance ini menentukan peluang instance yang dipilih untuk menjadi bagian dari subset. Jadi semakin tinggi bobot instance dari instance tertentu, semakin besar pula kemungkinan instance tersebut akan muncul di subset saat pengambilan sampel. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama membuat stum. Stum di sini seperti decision tree, cuman satu level aja di dalamnya. Nah, setelah itu yang kedua, langkah selanjutnya itu menghitung error dan performa dari stum itu. Lalu yang ketiga, mengupdate weight-nya. Weight di sini itu seperti koneksi ya, jaringan koneksi gitu. Lalu yang keempat itu ulangi ketiga langkah di atas tadi seperti membuat stum, menghitung error, mengupdate weight sebanyak model yang ingin kita buat. Setelah itu gabungkan klasifier tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas gradient boosting. Nah, gradient boosting ini itu untuk menangani training secara iteratif seperti halnya ada boost tadi. Cuman alih-alih mengubah bobot instance, masing-masing prediktor itu mengkoreksi pendahulunya dengan menyesuaikan error-error residualnya. Seperti itu. Tapi kenapa menyesuaikan residual? Nah, mengapa menyesuaikan error residual ini? Misal kita melatih model assemble dengan prediktor M. Nah, untuk setiap prediktor yang diasumsikan tidak sempurna dan keterjadiannya dapat ditingkatkan dengan menambahkan estimator. Kemudian cari estimator mana yang sempurna. Seperti itu. Nah, estimator sempurna akan mengisi celah antar target dan prediksi saat ini. Intinya itu gradient boosting mencoba meminimalkan fungsi biaya dengan memasukkan prediktor tambahan. Langkah-langkahnya itu seperti ini. Pertama, kita membuat model dan prediksinya. Lalu kedua, kita hitung error residualnya dan anggap target berikutnya itu sebagai error. Lalu yang ketiga, membuat model selanjutnya dengan target sebagai error dan membuat prediksi. Lalu yang selanjutnya, mengupdate prediksi dari model sebelumnya dengan menambahkan error. Lalu yang terakhir, ulangi langkah-langkah yang sebelumnya tadi, sesuaikan dengan banyaknya model yang akan kita buat. Seperti itu. Lalu setelah boosting tadi, selanjutnya kita akan bahas yang keempat, yaitu stacking. Nah, stacking ini melibatkan penggabungan prediksi dari beberapa model pada dataset yang sama. Seperti bagging dan boosting sebelumnya, model baru dilatih dan dibuat dari gabungan dua atau lebih prediksi model sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada satu dataset, lalu di sini ada beberapa model dari dataset yang sama. Setelah itu kita gabungkan prediksi dari model-model ini pada final prediction ini. Seperti itu. Nah, model stacking ini sering disebut sebagai blenders atau pencampur, penggabung seperti itu. Model ini dapat menemukan cara untuk mengoreksi dan menggabungkan keluaran assemble untuk mencapai performa yang ditingkatkan yang lebih baik, seperti itu. Nah, selanjutnya jadi asumsikan bahwa kita ingin menyesuaikan susunan assemble yang terdiri dari weak learners. Langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, pisahkan data pelatihan menjadi dua bagian, seperti itu. Lalu yang kedua, pilih L-weak learners dan sesuaikan mereka ke data pada flip pertama. Pada bagian pertama itu. Lalu untuk setiap L-weak learners, buat prediksi untuk observasi di paruh kedua. Pasangkan model meta di paruh kedua menggunakan prediksi yang dibuat oleh weak learners sebelumnya sebagai masukan. Gambarnya seperti ini.
sini ada initial datasetnya, lalu dipecah menjadi beberapa L-Wigner's. Nah, dari L-Wigner's ini kita menggunakan prediksi kan. Lalu di metamodel kita gunakan prediksi yang dibuat oleh Wigner's tadi, seperti itu untuk latihnya. Nah, lalu selanjutnya ada multi-level stacking. Multi-level stacking ini itu salah satu metode assembly learning dengan cara membuat banyak stacking dengan trained mode yang berbeda-beda. Kemudian proses stackingnya dikumpulkan menjadi satu dan diproses. Di sini kayak ada tingkatan seperti itu, level dari stacking, multi-level stacking. Di sini pertama ada initial dataset, lalu kita pilih L-Wigner's-nya. Setelah itu kita buat M-Metamodels menggunakan prediksi L-Wigner's sebelumnya. Lalu setelah kita mendapatkan M-Metamodels, kita membuat final metamodels menggunakan prediksi metamodels sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh misal terdapat penumpukan 3 tingkat, 3 level stacking seperti itu. Lalu pada level pertama, level lapisan pertama ini kita masukkan L-Wigner's yang kita pilih. Kemudian di tingkat kedua, alih-alih menyesuaikan model meta tunggal pada prediksi Wigmodels seperti subbagian sebelumnya itu, kita sesuaikan M sebagai meta model tersebut. Jadi akhirnya di tingkat ketiga kita nanti kita sesuaikan model meta terakhir itu yang mengambil prediksi yang dikembalikan oleh model meta M dari tingkat sebelumnya. Langkahnya seperti ini tadi. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan pada penjelasan kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.